Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Di video kali ini saya akan ngebahas lagi soal si Xiaomi Redmi Note 14 setelah di video sebelumnya saya udah sempat unboxing. Dan di video kali ini saya akan ngebahas lebih lanjut setelah saya pakai si smartphone ini selama kurang lebih 2 mingguan. Saya pakai si Xiaomi Redmi Note 14 secara harian, nyobain semuanya mulai dari performance-nya, kameranya, apakah dia enak digunakan atau enggak. Dan di video kali ini saya akan ceritain semuanya impresi saya saat pakai si smartphone tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, saya pengen mastiin lagi bahwa Xiaomi Redmi Note 14 yang saya pegang di tangan saya ini adalah Xiaomi Redmi Note 14 4G. Karena Redmi Note 14 itu ada beberapa varian, yaitu 4G seperti yang saya pegang ini, terus ada yang 5G, terus ada yang Pro, dan ada yang Pro Plus. Dan itu semuanya beda ya. Dan si Xiaomi Redmi Note 14 4G yang saya pegang ini adalah varian yang paling entry atau yang paling terjangkau. Tapi walaupun dia yang paling entry, sebenarnya juga apa yang ditawarkan sama si smartphone ini juga sebenarnya cukup menarik. Oke, sekarang kita mulai dari desainnya ya. Si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini punya desain yang mengotak. Bagian pinggirannya itu mengotak, framenya. Terus juga layar depannya ini ukurannya 6,77 inci, layarnya AMOLED. Terus juga ada fingerprint scanner yang ada di dalam layarnya. Dan bagian belakangnya ini dia bahannya plastik, tapi sebenarnya cukup solid gitu ya, dan tetap masih enak dipegang kok dengan ukuran layar segini. Dan varian Xiaomi Redmi Note 14 4G yang saya pegang ini warnanya lime green. Warnanya ngejreng banget ya, jadi kalau buat teman-teman yang suka tampil nyentrik, mencolok gitu ya, ini cocok banget karena warnanya ngejreng. Terus kalau misalnya dipakein casing transparan gitu ya masih kelihatan warnanya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka warna yang lebih kalem gitu, misalnya kayak warna gelap gitu, ya Xiaomi Redmi Note 14 4G ini juga ada kok varian yang warna gelapnya. Terus satu hal yang menarik yang saya temuin di Xiaomi Redmi Note 14 4G ini adalah ini dia teman-teman. Ini adalah jack audio 3,5 mili. Ini barang langka nih zaman sekarang teman-teman. Sejak berapa tahun lalu kan mungkin semakin banyak smartphone yang ngilangin jack ini dan meminta kita untuk antara pakai TWS atau menggunakan converter di port USB Type-C, tapi dia masih ada jack audio 3,5 mili. Jadi walaupun ini teknologi jadul gitu ya, tapi tetap aja masih ada orang yang membutuhkan karena bisa menjadi pilihan alternatif konektivitas audionya teman-teman, karena nggak terpaksa harus pakai TWS atau pakai converter Type-C yang rentan hilang gitu. Atau teman-teman mungkin ada yang punya koleksi earphone atau headset yang teman-teman sayang banget, suka banget sama suaranya dan sayangnya masih pakai kabel gitu ya. Jadi itu masih tetap bisa dipakai di smartphone ini teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke spesifikasinya. Si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB. Sebenarnya spesifikasinya cukup oke, khas spesifikasi entry level gitu ya. Dan secara performance juga menurut saya oke-oke aja. Walaupun kalau misalnya dipakai untuk multitasking gitu ya, kadang ada jeda saat cepat pindah ke aplikasi satunya yang lain gitu, itu kadang suka ada jeda. Dan spesifikasinya ini agak beda ya teman-teman kalau misalnya dibandingin sama yang varian 5G karena menggunakan chipset yang beda. Terus untuk storage-nya, si smartphone ini punya storage 256GB yang lega untuk ukuran harganya yang 2 jutaan. Kalau teman-teman ngerasa storage 256GB ini masih kurang, teman-teman masih bisa nambahin micro SD dengan kapasitas maksimal sampai 1 tera di slot SIM keduanya. Jadi teman-teman pilih mau pakai dual SIM atau mau pakai micro SD gitu ya, nggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Jadi misalnya kalau dikombinasikan sama micro SD 1 TB, teman-teman bisa dapat storage segede apa di dalam smartphone ini. Yang kalau misalnya teman-teman punya koleksi banyak video, banyak musik yang disimpan secara offline, atau misalnya ada tontonan yang teman-teman punya gitu ya dan mau dibawa di perjalanannya teman-teman, atau misalnya teman-teman mau menjadikan smartphone ini sebagai salah satu device untuk nge-backup data-data teman-teman di laptop kerja atau di laptop pribadi, itu bisa banget karena storage standarnya udah lumayan lega di 256GB dan masih bisa ditambahin sampai 1 TB.
Kinerja Helio G99-nya sendiri saat dipakai sehari-hari menurut saya udah cukup oke sebenarnya. Kalau misalnya untuk kebutuhan standar, misalnya email, WhatsApp, chatting, dan lain sebagainya. Tapi, kalau misalnya teman-teman lagi pakai banyak aplikasi dan sering berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya secara cepat, itu kadang suka ada jeda gitu ya. Nggak terlalu mengganggu sih, tapi kalau teman-teman suka smartphone yang bisa memberikan rasa snappy gitu ya, yang gesit, cepat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, mungkin kadang ada momen di mana si smartphone ini agak kewalahan. Kalau untuk game, menurut saya kalau untuk game-game ringan yang umum gitu, misalnya kayak Mobile Legends itu masih oke lah gitu. Cuma kalau misalnya untuk game-game berat yang memang mewajibkan spesifikasi tinggi, menurut saya jangan ya untuk dimainin di sini karena mungkin akan struggle, atau misalnya teman-teman perlu untuk nurunin setting grafisnya ke yang paling rendah atau ya turun lah gitu. Terus kita ngomongin baterainya sekarang. Si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini punya baterai berkapasitas 5500 mAh. Dalam penggunaan skenario saya, smartphone ini bisa bertahan non-stop kurang lebih sampai 12 jam. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan normal dari pagi sampai sore, kebutuhan teman-teman seharian gitu harusnya bisa terpenuhi dengan baik dengan smartphone ini. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya teman-teman lagi sering buka handphone, sering pakai untuk main game dan lain sebagainya, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini juga udah mendukung fast charging 33 watt dengan charger yang udah dikasih dalam paket penjualannya. Oh ya, satu lagi yang kelupaan. Ini mungkin penting nggak penting untuk sebagian besar orang, tapi Xiaomi mengklaim bahwa Xiaomi Redmi Note 14 4G ini akan mendapatkan update sistem operasi Android sampai 4 rilisan major. Artinya dia akan dapat 4 versi Android sepanjang masa hidupnya. Jadi smartphone ini akan mendapatkan 4 update Android major di luar dari security update yang kecil-kecil yang mungkin bulanan gitu ya. Mungkin ini penting buat teman-teman yang pengen selalu punya sistem operasi terbaru di handphonenya dan Xiaomi bisa memberikan itu di smartphone ini. Oke, sekarang kita beralih ke kameranya. Si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini tuh kelihatannya ada 3 kamera di belakangnya gini ya teman-teman. Tapi sebenarnya si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini tuh cuma punya satu kamera utama. Kamera utamanya yang ada di sini nih ya. Karena dia punya satu kamera utama yang resolusinya 108 megapiksel dan zoom 2-3 kali yang ada di dalam aplikasinya itu memanfaatkan crop sensor dari sensor 108 megapiksel tersebut. Dua kamera lainnya adalah yang satu kamera makro yang berkapasitas 2 megapiksel, itu dipakai saat menggunakan mode makro. Yang satunya adalah kamera depth sensor berkapasitas 2 megapiksel yang dipakai untuk menciptakan efek bokeh saat kita menggunakan fitur portrait di dalam aplikasi kameranya. Dalam kondisi standar, output fotonya itu ada di resolusi 12 megapiksel. Jadi kalau misalnya dipakai untuk zoom 2-3 kali, itu outputnya masih sama di 12 megapiksel. Terus gimana kalau misalnya kita mau memaksimalkan sensornya yang 108 megapiksel itu? Ada teman-teman di menu aplikasi kameranya yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan sensornya yang 108 megapiksel itu. Jadi output fotonya tuh benar-benar 108 megapiksel. Sementara kamera depannya itu punya resolusi 20 megapiksel. Hasil fotonya gimana? Kalau menurut saya hasil fotonya cukup oke. Mau dalam kondisi terang di luar ruangan, dalam ruangan, atau misalnya di dalam ruangan yang agak remang-remang itu kondisinya masih sangat oke. Zoomnya juga menurut saya cukup bagus. Nggak terlalu kelihatan ada kehilangan detail karena memang resolusi standarnya itu juga emang udah gede. Jadi kalau misalnya mau di zoom sampai 3 kali pun itu masih cukup oke. Oke, terus kesimpulannya gimana? Si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini, terutama yang varian 256 ini ya, itu punya harga di 2,6 juta. Masih di bawah 3 juta. Dengan harga segitu, menurut saya smartphone ini cukup worth it. Karena dia punya kamera yang bagus, terus punya storage yang lega. Jadi kalau teman-teman emang selalu berkutat dengan data-data yang gede, atau emang teman-teman suka nyimpen banyak data apapun itu gitu ya, kapasitas 256 ini udah cukup memadai. Dan kalau misalnya masih kurang, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dia bisa support microSD sampai 1 terabyte. Jadi smartphone ini bisa nyimpan segala macam data yang biasa teman-teman simpen dan teman-teman pakai. Terus dari sisi performance-nya juga menurut saya masih cukup oke untuk harganya. Tapi mungkin ada catatan sedikit di chipsetnya yang Helio G99 yang mungkin nggak sekencang chipset
lainnya yang digunakan sama kompetitor di sekelasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu mementingkan performance yang harus selalu yang paling kencang, mau main game seberat-beratnya gitu di smartphone ini masih tetap bisa memadai dan mencukupi kebutuhannya teman-teman. Oke, jadi gitu dulu untuk review Xiaomi Redmi Note 14 4G kali ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah smartphone ini worth it menurut teman-teman? Atau mungkin teman-teman udah ada yang pakai si Xiaomi Redmi Note 14 4G ini? Boleh juga kita diskusi pengalamannya teman-teman, keluhannya teman-teman, apa yang teman-teman suka dan gak suka dari smartphone ini di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kamu suka dan share ke teman-teman yang lain yang lagi nyari smartphone di rentang harga 2 jutaan. Siapa tahu smartphone ini bisa jadi pilihan yang menarik atau jadi salah satu nominasi dalam menentukan pilihannya teman-teman. Terus juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga buat subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.